Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok statistika dan sains data. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan pengerjaan kami mengenai ukuran pemusatan data dan penyebaran data berat badan kelas 1D. Yang pertama ada ukuran pemusatan data, yang kedua ada ukuran letak data, dan yang terakhir ada ukuran penyebaran data. Oke, masuk yang pertama ada ukuran pemusatan data yang terdiri dari mean atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus, yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Halo semua, perkenalkan aku Olivia Deniswara dari kelas 1D. Hari ini aku akan menjelaskan mean pada data tunggal dan mean pada data kelompok. Mean adalah nilai rata-rata yang terdapat dalam sebuah data. Ini adalah data berat badan kelas 1D mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama, saya akan membahas mean yang terdapat pada data tunggal. Rumus dari mean adalah X bar sama dengan sigma X dibagi N. Sigma X adalah hasil dari jumlah seluruh data, sedangkan N adalah jumlah dari seluruh data. Maka menjadi 1569 dibagi 30. Dan hasilnya adalah 52,3. Ini adalah tabel distribusi pada data kelompok. Rumus dari mean pada data kelompok adalah X bar sama dengan sigma FIXI dibagi N. Menjadi 1563 dibagi 30. Hasilnya adalah 51,6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayasa Naura dari kelas 1D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang median data tunggal dan median data kelompok pada data berat badan mahasiswa kelas 1D Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sebelumnya, izinkan saya share screen. Sebelumnya, di sini adalah tabel data berat badan mahasiswa kelas 1D Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut adalah datanya. Untuk mediannya sendiri, untuk data tunggalnya terdapat di angka 52 dan 53. Karena terdapat dua angka, jadi kita memilih untuk dengan membaginya, yaitu adalah 52 tambah 53 sama dengan dibagi 2 sama dengan 52,5. Berikut adalah median data kelompoknya. Dengan tepi bawah 51,5, setengah N, setengah dikali 3, ditambah, dikurang frekuensi sebelumnya, dikurang frekuensi sebelumnya per 13, yaitu adalah frekuensi median, dikali intervalnya 9, yang didapatkan hasilnya adalah 52,192. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhaliza dari kelompok 3, data berat badan. Nah, di sini ada data berat badan kelas 1D dari 53 kilo sampai 38 kg. Ada 30 data. Di sini saya akan menjelaskan tentang modus data tunggal dan modus data kelompok, dan juga satu lagi simpangan rata-rata. Lanjut kita ke modus data tunggal. Dari modus data tunggal yang tadi itu, diketahui 53 kg adalah modusnya. Ada 4 orang yang memiliki berat badan 53 kg. Kita juga bisa lihat biar lebih gampang ada di data median ini. Itu ada 53 kg itu ada 4 orang yang mempunyai berat badan 53 kg. Ini adalah modusnya. Lanjut ke data kelompok modusnya. Modus sama dengan tepi bawah ditambah dengan D1. D1 itu adalah selisih dari frekuensi kelas modus dengan sebelumnya, per D1 ditambah D2. D2 itu juga selisih tapi dari
frekuensi modus, kelas modus dikurang dengan data setelahnya, dikali dengan interval. Nah, tepi bawahnya yaitu kita lihat dulu kelas modusnya itu yang mana, yang frekuensinya paling banyak yaitu adalah 13, berarti di kelas 52 sampai 60. Tepi bawahnya yaitu berarti 52 dikurang dengan 0,5, jadi tepi bawahnya 51,5. Ditambah dengan D1, yaitu kelas modusnya tadi kan frekuensinya 13 dikurang dengan selisih dengan data sebelumnya yaitu 9. Berarti 13 dikurang 9 adalah 4. Per 4, D1-nya ditambah dengan D2. Berarti 13 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi setelahnya yaitu 13 dikurang 1, yaitu 12, dikali dengan intervalnya. Intervalnya adalah dari 34 sampai 42, 43 sampai 51 itu adalah 9. Jadi hasilnya dari 51,5 ditambah 4 per 4 ditambah 12 dikali 9 yaitu 53,75. Oke, masuk yang kedua, ada ukuran letak data yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Oke, untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Maulidia Putra Sabina dengan NIM 444-230112. Nah, yang kita tahu, kuartil 3 itu memiliki rumus umum, yaitu I per 4 dalam kurung N plus 1. Dikarenakan yang ditanyakan adalah kuartil ketiga, maka I-nya itu digantikan oleh 3. Maka kita bisa mendapatkan rumus 3 per 4 dikalikan N plus 1, di mana N adalah 30, maka 3 per 4 dikalikan oleh 31 yang menghasilkan 23,25. Nah, 23,25 ini itu kan bisa kita hasilkan dari pertambahan 23 ditambah oleh 0,25 ya. Nah, lalu nantinya kita itu ada rumus baru atau rumus yang bakalan kita gunakan, yaitu namanya interpolasi linear, di mana rumusnya itu adalah xn ditambah d dikalikan xn plus 1 dikurang xn tutup kurung. Nah, untuk D itu adalah 25. Nah, ini itu xn-nya. Nah, xn-nya itu adalah 23, maka yang ditanyakan adalah data ke-23 atau N23. Lalu ditambahkan oleh D, di mana D-nya adalah 0,25 dan dikalikan atau di dalam kurung data ke-24 dan juga data ke-23. Nah, ini kita lihat dari data yang udah diurutkan dari nilai tengah. Nah, di sini kan ada data ke-15 ya. Lalu sini ada 16, ini 17, ini 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ini ke-23, ini ada ke-24. Berarti 58 dan 57. Nah, maka 58 dikurang 57 hasilnya adalah 1. 1 dikalikan oleh 0,25 hasilnya tetap yaitu 0,25. Lalu kita jumlahkan dengan 57, maka menghasilkan 57,25. Nah, di bawahnya lagi itu ada cara yang lain, yaitu data ke-23 ditambahkan data ke-24 lalu dibagi 2, di mana hasilnya itu 57,5. Oke, yang kedua ada desil. Sebelumnya perkenalkan, saya Nagita Aulia yang akan menjelaskan tentang desil. Desil yaitu membagi data berurutan menjadi 10 bagian yang sama besarnya. Nah, untuk data kelompok kan desil itu D1 ditambah TB ditambah I per 10 N dikurangi FK dibagi DF D1 dikali P. Nah, untuk data tunggal, desil itu sama seperti kuartil, yaitu D1 sama dengan I per 10 dikali N tambah 1. Nah, itu kan untuk letaknya. Nah, untuk nilainya yaitu rumusnya yaitu NA ditambah 0, nanti ada di letaknya
dikali NA tambah 1 dikurangi NA. Nah, jadi kita menentukan D1 dan D2. Nah, untuk D1 yaitu I per 10 dikali N tambah 1 kan. Nah, karena N-nya ada 30, jadi 31 per 10 hasilnya 3,1. Nah, itu baru letaknya saja. Nah, untuk nilainya kan rumus tadi kan NA ditambah 0 di belakang letak. Nah, jadi letaknya di sini yaitu N3 ditambah 0,1 dikali N4 dikurangi N ketiga. 38 karena N ketiga yang 38 ditambah 0,1 dikali 40 dikurangi 8. Nah, terus sama dengan 38 ditambah 0,2 karena kan 40 dikurangi 38 kan 2, jadi 0,1 dikali 2 sama dengan 0,2. Jadi 38 ditambah 0,2 nya 38,2. Nah, itu baru nilainya. Nah, sekarang yang nomor yang D2 yaitu 2 per 10 dikali 30 tambah 1. Nah, jadi 31 dikali 2 62 dibagi 10 hasilnya 6,2. Jadi untuk nilainya yaitu N ke-6 karena 6,2 jadi N ke-6 ditambah 0,2 dikali N ke-7 karena kan A tambah 1 jadi N ke-7 dikurangi N ke-6 sama dengan 43 ditambah 0,2 dikali 45 dikurangi 43 sama dengan lagi 43 ditambah 0,4. Nah, hasilnya 43,4. Nah, itu datanya. Jadi untuk desil pertama yaitu 38,2 nilainya, dan untuk desil yang kedua yaitu 43,4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurzalfa dari kelas 1D kelompok 3 Statistika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persentil dan juga simpangan kuartil. Yang pertama yaitu persentil dari data tunggal. Di sini kita akan mencari persentil ke-6 di mana rumusnya yaitu 1 per 100 dikali N plus 1. N-nya itu dimana jumlah dari semua data yaitu 30, karena di sini kita mencari persentil ke-6 berarti 6 per 100 dikali 30 ditambah 1. Jadi 6 per 100 dikali 31 didapat hasilnya 186 per 100 yaitu sama dengan 1,86. Nah, persentil ini juga sama seperti desil. Jadi ketika dia koma kita mengerjakan dengan interogasi linear, yaitu berarti menjadi 1 ditambah 0,86. Berarti letak datanya itu 1,86 ada di data ke-1 dan juga ke-2. Jadi P6 nya dapat N1, N pertama atau data ke-1 ditambah 0,86 dikali N kedua dikurang N ke-1. N keduanya itu data kedua dan juga data ke-1. Bisa dilihat di sini. Yaitu data pertamanya itu 34 dan data keduanya 37. N pertamanya itu tadi 34 ditambah 0,86, N keduanya tadi 37 dikurang N pertama itu 34. Jadi 34 ditambah 2,58 sama dengan 36,58. Jadi persentil ke-6 yaitu 36,58. Selanjutnya yaitu persentil ke-7. Rumusnya yaitu 1 per 100 dikali N plus 1, dimana N-nya itu adalah jumlah data, ada 30, dan kita mencari persentil ke-7 berarti menjadi 7 per 100 dikali 30 ditambah 1. Didapatkan hasilnya itu 217 per 100 sehingga menjadi 2,17. Nah, karena kita mencari persentil, 2,17 itu berada di data kedua dan juga ketiga. Data kedua yaitu 37 dan data ketiga 38.
Jadi N keduanya itu 37 ditambah 0,17. 0,17 ini dari 2 ditambah 0,17. Jadi kita pakai yang 0,17-nya. Lalu N ketiganya 38 dikurang N keduanya 37. Jadi didapatkan persentase ke-7 yaitu 37,17. Oke, maksud yang terakhir ada ukuran penyebaran data yang terdiri dari jangkauan, simpangan rata-rata, simpangan baku, dan simpangan kuartil. Selanjutnya adalah jangkauan. Oke, jangkauan di sini yang diambil dari Q3 dan Q1 di atas yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Q3-nya diambil dari 56,75 dan dikurangi dengan 45,75, yaitu adalah 11. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu simpangan kuartil. Simpangan kuartil yaitu rumusnya adalah setengah dikali R. R itu adalah jangkauan. Jangkauannya yaitu didapat 11 dari Q3 dikurang Q1. Dapatkan 11 R-nya. Jadi tinggal 11 dibagi 2 mendapatkan simpangan kuartilnya yaitu 5,5. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu simpangan rata-rata. Dengan rumusnya sigma mutlak XI min X bar per N. XI itu adalah data berat badan yang ada misalnya dari 53 kg nih sampai 38 kg. X bar yaitu adalah rata-rata dari semua data ini dari XI, yaitu X bar yaitu 52,3. Sedangkan N yaitu adalah jumlah datanya, ada 30. Nah, kita bisa buat tabel bantuan untuk memudahkan XI min X bar. Jadinya 53 kurang 52,3 sama dengan 0,7, 40 dikurang 52,3 sama dengan min 12,3, 54 dikurang 52,3 sama dengan 1,7, 46 dikurang 52,3 sama dengan min 6,3 sampai seterusnya sampai 38 dikurang 52,3 sama dengan min 14,3. Selanjutnya kita bisa bikin lagi tabel mutlak XI min X bar agar semua data ini nih yang ada minnya itu jadi plus semua. Lalu dari mutlak XI min X bar ini kita jumlahkan dari data semua ini kita jumlahkan. Udah dijumlah ini hasilnya 225. Nah, kita bisa masukkan ke rumus tadi. Berarti sigma XI min X bar tadi kan udah dijumlahin jadi 225 per 30 N-nya. Hasilnya adalah buat simpangan rata-rata yaitu 7,5. Untuk selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh Maulidia Putri Sabina dengan NIM 444230112. Yang kita tahu untuk rumus simpangan baku itu adalah sigma XI dikurang X bar dikuadratkan dibagi N, di mana X bar itu adalah rata-rata dari data. Nah, rata-ratanya itu udah kita temukan ya tadi di atas. Nah, kita juga udah punya datanya nih. Jadi kita nggak usah harus ngitung-ngitung lagi. Nah, di sini udah ada data dari XI min X bar dikuadratkan, di mana kalau dijumlah itu semuanya menghasilkan 3336,3. Nah, ini tinggal kita masukin nih ke sini. Habis itu dibagi oleh 30. Nah, kita ini harus mengoperasi yang di dalamnya dulu yang ini. Baru nanti dibagi dan menghasilkan 10,54562 atau bisa juga jadi 10,55. Seperti itu, teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya lagu Rizky Febian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.